Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Nabila dengan NIM 112116366. Di sini saya akan mengupas tajwid dari surat Al-Ghasyiyah ayat 1-8. Jadi langsung saja saya mulai dari ayat 1 terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Nabila dengan NIM 112116366. Di sini saya akan mengupas tajwid dari surat Al-Ghasyiyah ayat 1-8. Jadi langsung saja saya mulai dari ayat 1 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal di sana ada lamnya sukun, dibacanya jelas. Izhar mutlak atau lam mutlak. Hal ata ta matobi, karena ada fathah berdiri di atas huruf ta. Cara bacanya panjang 2 harokat. Hal ata kahadi di matobi, karena ada ya sukun. Cara bacanya 2 harokat juga. Hadi sul alif lam komariah, karena ada alif lam bertemu huruf komariah yaitu goin. Cara bacanya dibaca dengan jelas. Hadisul ghasyiyah. Go matobi'i, karena ada alif sebelumnya ada fathah, dibacanya panjang juga 2 harokat. Ghasyiyah. Lanjut ayat kedua. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Wujuh matobi'i, karena ada waw sukun, sebelumnya ada jim berbaris dhammah ya, dibacanya 2 harokat. Wujuh ada idgham bigunnah, karena ada tanwin dhammah bertemu dengan ya. Cara bacanya dimasukkan tanwinnya ke huruf ya, dibacanya dengung. Jadi wujuhui yau adalah harf lin, karena ada waw sukun, sebelumnya ada fathah di ya. Cara bacanya dilunakkan atau dilembutkan. Yauma izin ada izhar halki, karena ada tanwin kasroh bertemu dengan huruf kho, huruf halki, huruf tenggorokan, sehingga dibaca dengan jelas. Yauma izin kho matobi'i, karena ada alif sebelumnya fathah, dibacanya panjang 2 harokat. Khosyi'ah. Selanjutnya kita lanjut ke ayat ketiga, yaitu amilatun nasibah. Matobi'i, cara bacanya 2 harokat saja. Amilatun, tun ada idgham bigunnah, karena ada tanwin dhammah bertemu dengan nun. Cara bacanya langsung masukkan ke nun tanwinnya sambil berdengung, jadi ditahan terlebih dahulu.
dibacanya 2 harokat. Nasibah. Selanjutnya ayat keempat yaitu tasla naron hamiyah. Tas di situ shotnya punya sifat hamas, ada angin keluar, ada sofir, ada desisan, terus dia juga huruf tebal. Tos la matobi karena ada fathah berdiri di atas huruf lam, cara bacanya panjang 2 harokat. Lana, na juga matobi karena ada alif sebelumnya ada fathah di nun, cara bacanya 2 harokat. Naron izhar halki karena ada alif fathah bertemu dengan huruf ha, cara bacanya tanwinnya dibaca dengan jelas. Naron ha matobi karena ada alif sebelumnya ada fathah, cara bacanya 2 harokat. Hamiyah lalu putus ketika berhenti menjadi sukun. Yang kelima yaitu tusqa min ainin aniyah. Tus sini ada sifat hamas, ada sifat sofir. Hamas ada angin keluar, sofir ada sisanya. Terus ko matobi karena ada fathah berdiri dibaca 2 harokat. Minna min izhar halki karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ain. Huruf ain itu huruf tenggorokan, karena itu nunnya dibaca dengan jelas. Minna ai adalah haflin dibaca dengan lunak karena ada ain sukun dibaca dengan haflan. Ainin izhar halki lagi karena ada tanwin kasroh bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzahnya yaitu ada a. Huruf hamzah itu huruf tenggorokan, jadi dibaca dengan jelas. Ainin a mat badal karena ada fathah berdiri di atas huruf hamzah. Jadi fathah berdiri itu fathah bertemu dengan alif, sehingga jika diurai itu sama seperti fathah bertemu dengan alif. Mat badal di sini alifnya mengganti hamzah sukun. Dibacanya 2 harokat seperti matobi. Saya lanjut ke ayat yang ke-6 yaitu laisa lahum ta'amun illa min dorin. Lai ada harf lin karena ya sukun sebelumnya fathah, dibacanya dilunakan. Laisa lahum hum izhar syafawi karena ada mim sukun bertemu dengan huruf to, cara bacanya dibaca dengan jelas. Lahum dirapatkan bibirnya. Lahum to'a atau bihi karena ada fathah bertemu alif atau sebelumnya alif dibacanya 2 harokat. To'amun mun izhar halki karena ada tanwin domah bertemu dengan hamzahnya yang i, cara bacanya tanwinnya dibaca secara dengan jelas. To'amun illa ditekan karena haknya ada tasydid. Matobi'i dibacanya 2 harokat. Ila do ini adalah ikfa ausad karena ada nun sukun bertemu dengan dot, cara bacanya disamarkan dengan dengung. Min dori ringnya dibaca dengan tarkik, dibaca dengan tipis karena roknya
ri mat arid li sukun karena ada mat tobi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang disukunkan. Mat tobi'inya yaitu ya, dan huruf yang disukunkannya yaitu ain. Selanjutnya itu ayat ke-7. La yusminu wa la yu'ni min ju'. La mat tobi'i karena ada alif sebelumnya fathah dibaca panjang 2 harokat. La yus sinnya punya sifat sofir, ada desisannya dan ada anginnya. Yusminu wala la mat tobi'i karena ada alif sebelumnya fathah dibaca 2 harokat. Wala ni mat tobi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasroh dibaca panjang 2 harokat. Yu'ni ju ini adalah ikhfa ausat karena ada nun sukun bertemu dengan huruf jim. Cara bacanya sambil berdengung. Kesamaran sama dengungannya seimbang seperti mingju. Ju mat arid li sukun karena ada mat tobi'i bertemu huruf yang disukunkan. Mat tobi'inya adalah wawu sukun bertemu domah, kemudian huruf yang disukunkan adalah ain. Dibacanya 2, 4 atau 6 harokat. Selanjutnya ayat yang ke-8 yaitu wujuh yauma idzin naimah. Wujuh ju mat tobi'i karena ada wawu sukun sebelumnya domah dibacanya 2 harokat. Wujuh ya idgham biguna karena ada tanwin domah bertemu dengan huruf ya. Cara bacanya dimasukkan dengan huruf ya sambil berdengung. Yau adalah harfulin, sebelumnya ada fathah dimasukkan ke wawu sukun. Yauma izin idgham bigunnah karena ada tanwin kasroh bertemu dengan huruf nun. Cara bacanya dimasukkan langsung dengan huruf nun sambil berdengung. Yauma izinna na mat tobi'i karena ada alif sebelumnya fathah jadi mat tobi'i dibacanya 2 harokat. Naimah. Shadaqallahul azim. Sekian pembacaan tajwid dari saya, kurang lebihnya dan salahnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.